kelas MKE 2C. Sebelumnya yang terhormat Bapak Insinyur Haji Jojo Sumarjo, MT, dan teman-teman penonton yang saya banggakan. Langsung saja saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai magnetohydrodynamic atau MHD. Latar belakang dari magnetohydrodynamic di mana permintaan energi terus meningkat sementara ketergantungan pada bahan bakar fosil masih tinggi dan berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, magnetohydrodynamic ini hadir sebagai solusi alternatif dengan memanfaatkan interaksi antara fluida konduktif dan medan magnet untuk menghasilkan listrik secara langsung tanpa adanya komponen mekanik, di mana teknologi ini menawarkan efisiensi tinggi dan emisinya sangat rendah, dan sehingga potensial untuk mendukung transisi energi yang bersih. Nah, selanjutnya ada pengertian dari magnetohydrodynamics ini, di mana ini adalah salah satu studi mengenai perilaku fluida. Maka bisa digunakan. Konsep MHD ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael Faraday pada tahun 1831 yang menemukan bahwa fluida konduktif dapat menghasilkan arus listrik saat melewati medan magnet. Nah, boleh di next, Kang? Selanjutnya ada prinsip kerja dari magnetohydrodynamic ini, di mana prinsip dasar MXD ini menggunakan gaya Lorentz, di mana fluida yang bergerak dengan kecepatan dalam medan magnet B akan menghasilkan medan listrik induksi yang mendorong partikel bermuatan ke elektroda menghasilkan arus listrik sesuai dengan penamaan. Di mana di sini ada rumus yaitu E in sama dengan V dikali B. Nah, di mana E-nya itu gaya gerak listrik yang diinduksi dengan satuannya volt per meter. Terus V itu kecepatan fluida konduktif dengan satuannya meter per second. B itu kuat medan magnet atau ininya Tesla. Nah, selanjutnya ada fluida yang akan menghambat karena adanya gaya Lorentz dengan besar dapat dihitung dengan rumus F sama dengan I kali B, di mana F itu gaya Lorentz, I itu arus listrik, B itu medan magnet. Oke, boleh di next, Kang. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis generator magnetohydrodynamic ini. Yang pertama ada generator Faraday, yang kedua ada generator Hall, yang ketiga ada generator disk. Nah, generator Faraday. Generator Faraday ini adalah jenis generator MHD paling awal dan sederhana yang bekerja dengan mengalirkan fluida konduktif melalui medan magnet tegak lurus. Arus listrik dihasilkan melalui gaya elektromotif atau IMF akibat efek Lorentz dan dikumpulkan oleh elektroda di sisi saluran. Meskipun konsepnya sederhana, generator ini kurang efisien karena munculnya arus samping akibat efek Hall yang menyebabkan sebagian energi hilang sebagai arus pendek. Yang kedua ada generator Hall, di mana generator Hall ini merupakan pengembangan dari generator Faraday dengan memanfaatkan efek Hall secara lebih terarah. Nah, di mana elektroda disusun dalam segmen-segmen kecil secara vertikal di sepanjang saluran untuk mengoptimalkan pengumpulan arus. Nah, desain ini itu menghasilkan efisiensi dan tegangan keluaran yang lebih tinggi karena meminimalkan kehilangan arus akibat konsleting. Nah, yang ketiga ada generator disk, di mana
desain ini yang paling efisien dalam sistem MXD. Karena fluida konduktif mengalir radial dari pusat ke tepi cakram. Medan magnet sejajar dengan permukaan cakram dan elektroda disusun melingkar. Nah, dari desain ini sangat memaksimalkan efisiensi karena medan magnet lebih terfokus dan jarak alirnya itu lebih pendek. Selain itu, penggunaan daya untuk medan magnet juga lebih hemat. Nah, lanjut masuk ke studi kasus. Studi kasus di sini yaitu sistem hibrida surya gas uap dengan generator MXD berdasarkan penelitian Ayeleso dan Raji tahun 2021. Di mana penelitian ini membahas sistem pembangkit listrik hibrida yang menggabungkan energi surya, turbin gas, Brayton, terus turbin uap atau Rankine, dan generator MXD, di mana sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi konversi energi dan mengurangi emisi karbon melalui teknologi oxy-fuel combustion. Selanjutnya, ada komponen utama sistem dari magnetohydrodynamic ini, di mana yang pertama itu ada satu solar thermal plant atau STP. Nah, solar power tower digunakan ini cermin heliostat yang mengarah sinar matahari ke titik puncak menara. Nah, panas dari sinar matahari ini kemudian memanaskan udara atau gas CO2 sampai suhu sekitar 800 derajat Celcius, yang kemudian dipakai sebagai pemanas awal untuk siklus turbin gas. Yang kedua ada siklus Brayton atau turbin gas, di mana udara yang sudah dipanaskan tadi hasil dari dikompresi dan dibakar menggunakan oksigen murni. Proses pembakaran ini menghasilkan gas buang yang kaya akan karbon dioksida, yang kemudian menggerakkan turbin gas untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga ada siklus Rankine atau turbin uap, di mana panas sisa dari turbin gas dimanfaatkan untuk mengubah air menjadi uap melalui alat khusus. Nah, uap ini selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin uap, sehingga bisa menghasilkan listrik tambahan dan membuat sistem lebih efisien. Yang keempat ada generator magnetohydrodynamic. Nah, ini dari gas buang yang masih sangat panas ini dialirkan lewat medan magnet yang kuat. Nah, gas tersebut terionisasi dan langsung menghasilkan listrik arus searah atau DC tanpa perlu bagian mekanik berdasarkan prinsip elektromagnetik Faraday. Nah, selanjutnya siklus daya generator MXD, di mana generator MXD ini menggantikan turbin gas pada siklus konvensional. Udara dikompresi untuk menaikkan tekanannya, lalu dipanaskan hingga cukup panas untuk mengionisasikan gas, dan gas yang terionisasikan dipercepat melalui nozzle, kemudian dialirkan ke dalam generator MXD. Nah, dari penjelasan tersebut, siklus MXD ini adalah siklus daya termal dan efisiensi termal yang diberikan bisa dihitung melalui rumus yang ada di sini, yaitu N sama dengan work output dibagi heat input, atau sama dengan dalam kurung H3 dikurangin H4 tutup kurung dikurang H-2 dikurangin H-1 dibagi H-3 dikurangin H-2, di mana entalpi yang ditunjukkan adalah nilai stagnasi yang memperhitungkan KE gas yang mengalir. Entalpi stagnasi gas berikut diberikan oleh H0 sama dengan H plus U2 dibagi 2. Nah, parameter untuk generator MXD ini ada beberapa parameter, yaitu kepadatan flux magnetik atau B yang nilainya 2,5 Tesla, terus konduktivitas listrik gas buang nilainya 10 second per meter,
luas permukaan elektroda atau A 1 meter kubik, terus jarak antara elektroda atau I sama dengan 1 meter, terus generator hambatan internal yaitu 0,1 ohm, terus resistor eksternal 0,1 ohm, terus nah masuk ke perhitungan daya generator MXD ini. Daya listrik yang dihasilkan oleh generator MXD ini dihitung menggunakan rumus PO sama dengan O V kuadrat B kuadrat dikali AL dikali K dalam kurung 1 min K. Nah, di mana O itu konduktivitas listrik gas, dan V itu kecepatan aliran gas, dan B itu kekuatan medan magnet, A itu luas permukaan elektroda, I jarak antar elektroda, dan K faktor beban listrik. Nah, setelah semuanya data-data yang kita masukkan dari parameter-parameter yang ada, dapat menghasilkan daya listrik yaitu dari generator MXD ini sekitar 71 megawatt elektrik atau MWE. Sistem ini memiliki efisiensi konversi sekitar 50%, yang berarti setengah dari energi panas dalam gas buang berhasil diubah menjadi listrik. Selanjutnya, pengaruh tekanan bahan bakar terhadap kinerja sistem. Tekanan bahan bakar berperan besar dalam menentukan efisiensi dan output daya sistem, di mana pada tekanan 10 bar, efisiensi siklus Brayton mencapai 30,5% dengan daya lebih bersih sebesar 98 MWE. Nah, terus pada tekanan 25 bar, efisiensi meningkat menjadi 40% dan daya bersih naik menjadi 134 MWE. Nah, peningkatan ini membuat pembakaran lebih sempurna dan suhu gas yang masuk ke dalam turbin menjadi lebih tinggi, dan kondisi ini memungkinkan turbin bekerja lebih optimal dan menghasilkan daya lebih besar. Selain itu, penggunaan oksigen murni dan pembakaran oksiful membuat proses ini lebih efisien. Selanjutnya, kontribusi dari generator MXD dalam sistem, di mana gas buang yang keluar dari siklus Brayton-Rankine masih mengandung energi panas yang sangat tinggi. Nah, dari suhu panas yang masih tinggi ini, generator MXD memanfaatkan panasnya untuk menghasilkan listrik tambahan secara langsung, di mana generator MXD dapat menambah sekitar 71 MHE ke sistem. Dan keunggulan utama dari generator MXD ini yaitu tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak, sehingga mengurangi risiko kerusakan dan kebutuhan perawatan. Yang kedua itu dapat beroperasi pada suhu tinggi lebih dari 2000 Celcius, sehingga sangat efektif memanfaatkan gas buang panas. Nah, yang ketiga itu memiliki efisiensi tinggi dalam mengubah energi panas sisa menjadi listrik. Terus membantu meningkatkan total efisiensi sistem pembangkit. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari materi tersebut, di mana magnetohydrodynamic ini atau MXD ini adalah teknologi konversi energi langsung yang memanfaatkan interaksi fluida terionisasi dengan medan magnet untuk menghasilkan listrik tanpa komponen mekanik, sehingga mengurangi kerugian energi. MXD ini memiliki efisiensi termal tinggi senilai 50-65% dan mampu beroperasi pada suhu ekstrim, jauh lebih baik dibanding pembangkit turbin konvensional. Nah, 3 jenis generator MXD Faraday